Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang resume dari teori dan prinsip manajemen pendidikan, educational management, the theory and principle, and dalam konteks English Language Teaching (ELT). Konsep dasar manajemen pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks ILT, manajemen pendidikan penting tidak hanya untuk proses belajar mengajar di kelas, tetapi juga untuk mengelola lembaga bahasa, kursus, dan program terkait. Teori manajemen pendidikan. Satu, teori manajemen klasik. Classical Management Theory, tokoh Henry Vail dan Frederick Taylor, menekankan pada struktur organisasi, efisiensi, pembagian kerja, dan fungsi manajerial. 14 prinsip manajemen Vail meliputi pembagian kerja, division of work, kewenangan dan tanggung jawab, authority and responsibility, disiplin kesatuan perintah, unity of command, kesatuan arah, unity of direction, keadilan, equity, inisiatif, dan semangat kebersamaan, esprit de corps. Prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan dalam manajemen kelas, misalnya pembagian peran ketua kelas, sekretaris, dan lain-lain. Kaitannya dengan ELT terlihat pada pembagian peran guru, koordinator, staf, administrasi, agar kegiatan berjalan lancar. 2. Teori hubungan antar manusia, Human Relation Theory. Tokoh Elton Mayo menekankan pentingnya hubungan sosial, motivasi, kepuasan kerja, dan komunikasi. Produktivitas akan meningkat jika individu dihargai dan kebutuhan sosialnya terpenuhi. Kaitannya dengan ELT, hubungan baik antar guru dan siswa atau dosen dengan mahasiswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri. Teori sistem teori pendidikan dipandang sebagai sistem terbuka yang terdiri dari input itu ada siswa, guru, kurikulum, terus proses pembelajaran, outputnya lulusan atau alumni, keterampilan bahasa, dan feedback evaluasi dari orang tua, masyarakat, dunia kerja. Kaitan dengan ELT, proses program bahasa harus dilihat dari input siswanya, proses metode komunikatif teaching, output, hingga umpan balik, misalnya hasil tes TOEFL atau TOEIC. 4. Teori kontingensi. Kontingensi teori, keberhasilan manajemen bergantung pada situasi dan kondisi yang nyata. Setiap lembaga perlu menyesuaikan gaya kepemimpinan, strategi, dan metode pembelajaran. Kaitannya dengan IELT, program bahasa untuk pembelajar muda harus berbeda metode dan materinya dengan program spesifik, misalnya untuk karyawan. Prinsip manajemen pendidikan secara umum, efisiensi dan efektivitas, menggunakan sumber daya, termasuk teknologi, yang tepat untuk hasil maksimal. Demokratisasi atau partisipasi, semua pihak diberikan kesempatan berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Misalnya, siswa dilibatkan dalam menentukan topik pembelajaran sesuai minat. Keadilan dan kesetaraan, tidak ada diskriminasi dan memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua pihak, pemula, menengah, atau yang sudah mahir. Keterbukaan atau transparansi, manajemen harus terbuka jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Guru harus transparan dalam memberikan kriteria penilaian. Misalnya, rubrik speaking dan writing, akuntabilitas, semua kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan. Misalnya, aturan kehadiran,
nilai tugas, UTS, dan juga UAS. Kebersinambungan atau sinergi program harus berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang, seperti membangun keterampilan komunikasi jangka panjang atau mempersiapkan kelulusan untuk menjadi penerjemah atau translator.